Kalau zaman itu kan ada Om Iwan Fals, kemudian ada Galang, sekarang ada Ahmad Dhani, Al Ghazali. Oke. Artinya pastikan dia punya fans. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton video ini, like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita sangat sadar bahwa energinya Galang itu besar banget tentunya buat Bunga, apalagi di album pertama tuh. Semua dia ngisi gitar ya. Semua dia ngisi gitar. Dan the best kalau gue bilang isiannya Itu dia. biasanya. Unik ya. Unik. Kalau kebiasaan dia ngetek rame-rame atau sendiri, minta sendiri atau Dia bebas. bebas, Jadi sendiri bisa. rame-rame bisa. Lebih seringnya rame-rame. Gua doang yang minta sendiri. Karena gua benar-benar merasa bego, merasa malu, dan berasa nggak fokus kalau banyak orang. Jadi gua selalu minta sendiri. Oke. Dan dia tuh cara ngomong itu ada aura-aura rock and roll nggak sih? Maksudnya kata kasar dikit mungkin atau sweetnya apa? Suka gimana? Malah dia kalau tiba-tiba keceplosan kata kasar, kayak dia sadar, dia ketawa gitu. Iya. Manis ya orangnya. Sweet, makanya gue bilang itu sweet banget tuh anak. Dan nggak yang ini anak kecil nggak nyambung nih sama kita, nggak gitu. Justru kayak seumuran aja kalau sama dia sih. Oh, karena nyambung. Apalagi ngomongin story musik ya. Karena dia emang kayaknya ngulik juga. Dia sangat di grunge saat itu. Oke, grunge. Kalau si Tony kan sangat di alternatif. Ya. Kalau saat itu si Eri sangat di oldies. Si Oka sangat di hardcore-is, Oh, hardcore ya. Gua fuck. funk itu keluar sendiri. Oke. Intinya gue tetap semua genre gue dengerin saat itu kan. Funk keluar sendiri aja itu, nggak direncanain itu. Makanya sangat warna-warni banget. Sangat warna-warni, sangat bunga. Dan secara waktu itu ada produser ya? Yang artinya yang bikin pakop aransemen. Sombongnya kita dulu nggak mau pakai musik director, nggak mau diatur, udah sombongnya kita gitu. Kita merasa yang kita rekam di pakai Walkman itu udah master kita. Oke. Udah harus seperti itu. Sombong aja dulu. Ya. Kepedean kali ya. Tapi kan malah jadi bisa bagus. Artinya dengan itu tanpa batas, keluarin aja. Ya itu sebenarnya buat pelajaran juga sih buat musisi-musisi yang baru ya. Emang saat itu yang kita mainin yang dari hati, bukan dari sini. Iya, betul. Jadi kalau bisa emang mainin apa yang keluar dari hati aja. Kalau dari sini lu mesti mikirin pasarnya seperti ini, ntar laku apa enggak. Ya didengarnya malah kaku kali ya, nggak bernyawa kali ya. Makanya Bunga itu termasuk jamming ya. Jamming, tepat. Kayak kita pernah bikin satu lagu judulnya Katro, itu gue yang bikin. Dari satu lagu itu ada bluesnya, ada reggae-nya, ada hardcore-nya, ada alternatifnya. Itu ngalir sendiri aja sebenarnya. Pas sudah kelar, ih, ini kok jadi blues ya? Yes. Kok ini hardcore banget ya? Tapi nyambung gitu, karena nggak di konsep di sini. Oh ya. Malah terkesan ori ya, maksudnya ya keluar itu aja deh. Iya, sama album ketiga sama Anda gitu. Yes. Kita tag tiba-tiba
tahak atau sendawa, Oke. ya biarin aja. Nggak usah dilet-dilet. Suara botol aqua jatuh lah masuk di rekaman, cuek aja. Salah dikit, cuek aja udah. Karena itu emang bener spontan dari hati kalau menurut gua. Iya. Malah lebih asik ya, lebih nyawanya keren ya. Ya sama ini juga sih mungkin ya, zaman dulu. Zaman pita kali ya. Take salah, ulang, pegel banget kali, Pak. Iya. Ngabisin shift kali itu, Pak. Iya. Kalau sekarang kan tinggal edit, copy paste. Iya. Tapi coba sih untuk yang masih baru-baru tuh coba metode apa yang dari hati dimainkan lah. Betul. Mm-mm. Betul. Ini penting banget nih. Lebih natural lah ya. Karena jujur gue emang nggak bisa skill gue. Disuruh solo bass mana bisa gue sampai sekarang. Gue mainin apa yang gue. Tapi mungkin lo nggak pede aja. 25 tahun masa nggak pede sih? Nggak untuk solo. Emang nggak ngerti gue. Iya emang nggak ngerti chord running itu gue nggak tahu emang. Jadi biarkan ini yang nge-manage jari mau kemana aja udah. Ya. Original sih. Ada dulu gue tahu tuh dari apa? Ada seseorang, ada musisi yang istrinya itu songwriter juga. Bahkan dia dianjurkan itu untuk tidak sekolah musik. Gitu. Dia biarin aja warnanya dia. Iya. Ketimbang lo nggak pernah kursus atau sekolah musik kan? Gue kursus sempat daftarnya doang. Daftar itu. Iya, sama perginya, ongkosnya, sama bulanannya, iya. Oke. Kursusnya mah Tapi nggak kagak, enggak. Astagfirullahaladzim, itu bohongin orang tua itu. Dosa. Makanya gue lebih suka ngajak yang main sama bunga, itu yang bukan anak sekolahan. Karena akan sangat terasa kalau orang yang bermain dengan teori kan. Betul. Dan mungkin lo pernah merasakan juga main sama bunga, ya terserah lo main kayak gimana, yang penting nggak ngerusak begitu aja kan. Iya. Dan lu termasuk zaman itu jarang di rumah. Zaman itu pas zaman apa nih? Katakan 90-an. Zaman 90-an. Banyak belajar di, katakanlah di jalan gitu. Iya. Jadi kalau bicara gua sendiri ini, gua SD cuman sampai kelas 5 SD. Oke. Karena saat itu gua kabur dari rumah dan bermukim di emperan-emperan Blok M. Oke. Sampai beberapa tahun dicariin, selalu kabur, akhirnya ketangkep sama keluarga, dipulangin, dijeblosin ke pesantren. Itu di pesantren, gue cuma bertahan sampai sebulan, gue meloloskan diri. Wes, escape ya kan, keren kan. Kabur. Didelatasi kabur, balik ke Jakarta lagi. Ketahuan nyokap lagi, ketahuan bokap lagi, diomelin lagi, kabur lagi dari rumah. Yes. Dan itu nggak sekolah-sekolah kan. Akhirnya seketangkapnya sampai diikat sama nyokap gue lagi itu, gue ingat. Diikat, masuk ke mobil, pulang, diurusin beli ijazah segala macam, sekolah. Masuklah gue sekolah. Yes. Masuk sekolah, terganjal kasus. Apa tuh? Ganjais. Wih. Oh. Masuklah di Polsek. Kira-kira 2 minggu, diurusin, keluar, beritanya masuk ke sekolah, dikeluarin lah dari sekolah. Oke. Jadi gue saat itu
diurusin ijazah, langsung beli ke kelas 1 SMA. Dari kelas 5 SD, nggak sekolah-sekolah, langsung kelas 1 SMA. Albert Einstein, kelas 3 SD, langsung naik ke kelas 6. Gua 5 SD ke SMA, bos. Pinteran mana? Iya. Jenius kan? Dikeluarin, akhirnya gue memutuskan, ya itu. Udah total di musik. Akhirnya. Total di musik. Dengan catatan keluar dari rumah lagi. Keluar dari rumah. Makanya hijrah ke Cipanas. Tapi gue masih... Lama ya di Cipanas ya? Hah? Lumayan lama, bulanan. 3 bulan sih. Di saat itu tetap gue tapi menjalankan, udah keburu didaftarkan les bahasa Inggris. Oke. Jadi gue dari Cipanas, siap jadwal les, gue naik bis turun ke Jakarta, les, balik lagi Cipanas gitu. Sampai akhirnya gue mulai setelah kasus itu gue stop ganja atau stop akhirnya stop ya. Gue beralih ke minum, kekencengan, tiba-tiba sakit, entah sakit apa, nggak tahu. Setiap ke dokter dibilangnya mah, tapi dikasih obat mah tetap sakit. Gue nekat ronsen, ketahuan lah ada batu empedu. Ya. Uniknya, penyakit yang gue punya itu batu empedunya salah satu penyakit yang terunik, kata dokternya. Unik ya. Kenapa terunik? Karena batu empedunya itu infeksi nempel sama lever. Oh, Jadi untuk pengangkatannya harus dipotong levernya. iya. Operasi batu empedu itu hanya 2 jam, gue 5 jam setengah. Oke. Jadi pas gue udah sadar dari operasi, wah, gue masih dikasih kesempatan nih. Gue cut akhirnya masalah minum. Miras. Ya, dari situ gue recovery, gue pindah ke Bali cuma sebulan sih. Bulan ya. Recovery, karena frekuensi alkohol tertinggi gue adalah kalau di Bali kan. Jadi gue mesti melawan ini. Di sana. Di Bali, Di pusat. menjelang tahun baruan. Oke. Ya, yang teman-teman banyak yang datang pada buka botol. Gue coba kuat. 3, 2, 1, Happy New Year. Ayo. Gue cuma megang aqua. Enggak, udah ini aja. Udah kelar, pada minum. Kita gabung. Ternyata nyambung aja, Wak. Sebenarnya dari diri kitanya lagi itu. Kan ada yang bilang, lu nggak mabok, atau gua nggak mabok, gua nggak bakal nyambung sama lu yang mabok, gitu. Ternyata menurut gua sih, kalau kita mencoba untuk fun, ke satu lingkungan, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi, nggak ngaruh itu, nggak ngaruh kalau menurut gua ya. Di situ gua merasa, udah, Bali gua bisa lewat, Jakarta mah Jakarta kecil. Nggak ada duit juga kalau di Jakarta, mahal. Di Bali kan murah, Wak. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Dan Gua hanya minum absolut aja. absolut. Water ya. Oke. Bukan absolut vodka tapi absolut water. Air putih. Air putih. Dan kopi komute. Boleh kita cek tuh, dan kita harus cobain tuh, order langsung aja. Bisa di DM di Instagramnya, ada Instagramnya Kopi Komute. Yep. Atau Komute. Bener ya? Gratis ongkir, jarak 1 meter. Ya. Camkan itu. Di Bunga itu kan ada gitaris, ada yang X ya, ada Eko, ada juga pernah. Terus kalau Didit Saat member atau Didit Saat tetap jatuhnya mah dia mentor selalu. mentor? Selain mentor, dia kan yang nge-produce.
Oke. Dia memikirkan Bunga nih dengan musik yang sekarang image-nya harus dibentuk seperti apa, sound-nya seperti apa, aransemennya gimana, tuh didit saat semua. Sebagai mentor, dia lihat Bunga, gitarisnya atau edisionalnya belum ada yang mumpuni. Makanya dia sering terlibat ikut main ya. Terakhir sama si Mondi gitaris nih. Yes. Menurut Babab mungkin udah mumpuni. Cukup, ya. Ya, makanya dilepas sama dia. Yes. Dan gitaris muda juga itu. Itu membuat spirit orang tua jadi muda lagi. Ya. Itu penting banget tuh. Makanya jangan merasa tua, jangan merasa hebat. Ya. Karena yang muda sebenarnya lebih hebat dan lebih muda. Iya ya. Apa sih coba? Maksudnya lebih update lah. Tapi yang gue rasain pada saat itu Bunga itu memang digandrungi lah pada saat itu. Wis gandrungi bahasanya. Ngeri kali ya. Dengan lagu yang hits, terus kemudian dengan highlight news pada saat itu kan lagi heboh-hebohnya ketika almarhum. Ya. Ada kabar dari berita semua. Wow, semua berita tuh mengabarkan bahwa almarhum kepergiannya bla bla bla. Kemudian ketampanannya beliau itu, karismanya sangat berpengaruh kan, artinya kan. Nah, ada cerita unik atau lucu atau sweet tentang cewek-cewek yang gandrungi selain lu nih. Kalau lu kan ada juga. Kalau gue bilang nggak ada, garing ya? Iya, masih ada ini mah. Ada. Yang kerennya kalau jalan sama Galang tuh dulu, masih baru-barunya gue ingatnya Plaza Senayan. Kalau jalan ke sana gitu sama dia, ada aja tato Galang. Galang. Itu nggak tua, nggak muda pasti manggil dia tuh. Saking gantengnya Galang tuh dulu. Yes. Dan susah bersaing sama dia emang. Ampun dah udah. Ya. Kalau zaman itu kan ada Om Iwan Fals, kemudian ada Galang, sekarang ada Ahmad Dhani Al-Ghazali. Oke. Artinya pastikan dia punya fans sendiri-sendiri. Iya. Ya mungkin pola itu ada hampir sama walaupun case-nya berbeda gitu kan. Case-nya berbeda nih. Nah, gue ngebayangin Al-Ghazali sekarang fansnya dari ibu-ibu. Ya mungkin ya itu sosok. Mungkin sekarang itu dia. Setuju gue itu. Karena emang keren. Galang tuh setiap gue ngeliat Cobain gitu ganteng, Wak. Maksudnya hidungnya mancung. Enggak, anak pang semua ngikutin gaya dia semua, bos. Pakai baju anarki, pakai pakai kalung. Iya. Tato. Kalung kawat itu ya. Sampai dibuatin. Dan dia pertama kali itu ya. Pertama kali. Termuda. Lu respon apa pada saat dia bikin tato? Gue udah kenal dulu. Dia udah bikin duluan baru gue kenal. Dan lu respon apa ketika ngeliat tato itu? Pertama kali. Ya responnya keren banget. Karena gue juga pengen tato dulu. Tapi keburu digerebek sama polisi. Serius? Iya. Gimana ceritanya? Itu berarti itu sebelum zamannya sekolah berarti. Iya, sebelum sekolah. Masih geng-geng Blok M. Gue main sama Bandar. Yes. Dan sama tukang tato. Oh, berhubungan. Awalnya kita dari tempatnya dia ke Blok M, naik bis numpang, pas turun disambit batu sama keneknya. Oke. Bis tingkat itu gue inget tuh. Iya, bis tingkat. Zaman itu bis tingkat. Kita nggak terima, kita jegat di terminal dong. Yoi. Ketemu. Kesalahannya adalah
kita ngancurin bisnya juga. Saat itu bisnya PPD, masuknya PPD bis pemerintah juga sih. Oke. Kita merusak properti pemerintah saat itu. Selain orang yang kita gebukin tuh keneknya. Oke. Polisi datang, gue nggak inget berapa orang, pokoknya kita rame-rame juga. 1-2 orang ketangkap saat itu di TKP. Gue kabur. Malam-malamnya kita di kosan si Bandar pula lagi. Oh. Dateng lah, ceger, udah. Itu sebelum pintu ditendang, gue lagi diminyakin. Oh, udah siap. Iya, mau bikin tato. Iya, udah milih gambar. Oke. Udah diminyakin, udah siap lah pokoknya pasrah. Ceger, polisi. Sebelah gue inget tuh ada Megadon sama apa ya? Adalah obat juga lah. Wah, polisi langsung. Oh. Kebetulan. Ya. Jadi pas tangkap, gue setengah ingat, setengah enggak. Iya. Ya, yang sadar-sadarnya udah pada biru aja pokoknya. Baru ngerasain sakit aja. Dan kayak tahun-tahun segitu tuh biru-biru kayak biasa aja gitu maksudnya. Ya karena air penjara emang Iya. ajaib sih, nyembuhin itu. Oke. Nggak pakai salep, nggak pakai lotion atau minyak urut, kita bisa sembuh sendiri. Iya. Banyak banget ya pengalaman yang unik-unik gitu ya. Di luar band ya. Karena gue ngefans banget sama Axl Rose, Iya. gue sempat mau ngikutin jejaknya dia 20 kali masuk penjara. Dia sejarahnya gitu, Axl Rose. Sampai segitunya gue dulu tuh pengen. Jadi modal mabok atau ngobat, malak orang, Iya. bikin rusuh, tapi nggak ketangkap sih dulu emang. Iya. Ya caur banget lah dulu, Cok. Iya. Ada masa kegelapan ya di sana ya. Sampai di Kemanggisan kan nama gue kan juga jelek kan. Gue nggak tahu tuh. Iya. Gue taunya harum-harum aja. Yang gue ingat saat itu. Oke. Orang-orang tua tetangga tuh benar-benar terang-terangan. Kalau gue lagi lewat, terus ada anaknya di depan, gue ajak ngobrol dikit, orang tuanya teriak, masuk, jangan main sama Nial tuh, tukang obat, tukang mabok. Oke, ya. Besok gue pilok ya rupanya. Hancur nama gue dulu. Saya emang Badung ya. Laki, Wak. Laki, Iya. bukan Badung sih, laki. Laki. Cuma nakal aja dikit. Yang penting, alhamdulillah, udah bisa dilewatin lah. Tuh. Masih dikasih kesempatan untuk, Iya. apa namanya, tobat kali ya. Yang Jalan lebih baik. yang menyedihkannya kan kalau keburu dipanggil kan. Yes. Dan di Makanya keluarga itu ada musisi. abang gua paling. Oh iya, Iya. DJ ya. Abang gua DJ, masuk senior juga, DJ Boang. Nah itu boleh tuh nanti kita Yang undang mendirikan lagi. 1945 dulu. Oke. Sama DJ Romi. Iya. Di tahun 97 kita udah coba berkolaborasi sama dia. Yang bisa dibilang belum ada sebenarnya Dulu. band pakai DJ. Iya, belum ada. Linkin Park malah jauh belum. Jauh. Kita tahun 97 itu ingat rekaman. Dia udah main scratch ya lagu Pokame-ame. Di album. Di album. Oke. Dan itu main turntable. Turntable, Perian Hitam ya. DJ Boang. Dan dia sekarang masih eksis, tapi lebih ke tutorial atau ngajar-ngajar private ya. Kalau gua kan sekarang jualan kopi, ya. Iya. Dia masih eksis. Bunga itu konfliknya tuh sempat ada nggak? Mancing.
Maksudnya dalam kehidupan pasti akan ada konflik. Asik. pasti ada. Ya di dalam kopi kan pasti ada pahitnya. Ya mungkin ada konflik-konflik kecil. Pasti sih kalau kayak gitu. Ada yang pernah sakit hati nggak sih kalau lu keluarin dari band atau bagaimana? Kalau lu sadari. Mungkin ya, tapi yang pasti nggak bermaksud untuk menyakiti sebenarnya itu. Ini karena keputusan. Kebaikan bersama. Yes. In English please. Oh, I'm sorry. And destroy. Oke. Ya benar, itu jawaban cakep. Kebaikan bersama. Kok bukan jawab? Karena lu pintar sebenarnya. Tapi gue grogi. Karena gue cucok. Oke, ngopi dulu di sini biar kita ceritain. Sekarang kegiatan yang lain apa aja? Di luar, yang pasti bukan di luar musik nih ya. Selain jualan kopi saset, ada proyek-proyek agak berat kayak logistik. Okay. Ada coba masuk ke dunia law firm juga. Oh. Terus yang agak fun-nya instruktur nembak. Instruktur nembak tuh di mana tuh? Kita punya lapangan di dekat Alam Sutra. Itu di dekat Geraha Bintaro juga masuknya. Ada namanya lapangan tembak Alang Shooting Club gitu. Oke. Di sana itu menurut gua menembak adalah olahraga yang paling menyenangkan. Karena ini emang olahraga. Emang sport, emang untuk sportnya, syutingnya. Bukan untuk gaya-gayaan lo ya. Lo gimana caranya bisa memanage emosi, memanage nafas, balancing, keseimbangan. Itu semua ada di nembak. Karena di saat nembak, selain kaget, jantung kerasa, adrenalin pasti kepicu. Nah itu lo harus manage semuanya. Gimana caranya bisa jadi menyenangkan atau relax. Jadi lo wajib nyoba sebenarnya nembak itu. Okay. Itu biasanya kalau mau nembak di situ dia sewanya dia udah dapat guns ya, udah ada sewanya. Kita kasih harga sensor, udah dapat satu pak peluru, isinya 50 butir peluru, 50. Udah plus sewa unit, plus sewa lapangan, plus pendamping pelatih, plus kalau cewek gue fotoin. Oke. Iya, kalau cewek, kalau lu enggak. ada ininya, ada khusus apa buat Instagram ya gitu lah. Iya. Karena fotoin gitu. Kita bisa fotoin kalau emang udah benar cara megangnya, itu baru boleh kita fotoin. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan juga ini. Itu weekend sama weekday beda harga? Kebetulan cuman weekend doang, Pak. Oh, weekend aja. Weekend aja. Iya. Dan apa namanya sesinya itu lapangannya luas nggak sih? Maksudnya bisa muat berapa orang gitu? Sekali datang bisa rombongan misalnya? Bisa banget. Dan jarak target kita itu hanya standar, udah masuk standar di 25 meter. 25 meter. Itu tempat pokoknya harus datang dulu sih, jadi bisa ngerasain fun-nya kayak gimana, adrenalinnya gimana dengan suara dar der dor. Itu dahsyat tuh. Ya lo bisa ngerasain sholat atau makan di situ
seolah-olah di jalur Gaza, ya kan? Oke. Makan, jedar, dor. Nah ini, Keren. menarik nih. Pertama kali lu menjadi instruktur atau enggak lu datang ke situ, bunyinya tuh gimana? Perasaan lu? Teman gue ini, si Monty ini, menurut gue cukup pintar. Dia bilang, Bang, kalau bisa, lu adaptasi dulu. Lu pasti kaget soalnya, Bang. Iya. Oke. Gue nyampe sana, gue cuman dengerin, dar. Pasti kaget itu, karena kan kenceng banget, Pak. Kenceng banget. Dar. Gue coba lebih dekat lagi. Sama orang yang lagi nembak ya, gue deketin. Dar. Oke, gue udah bisa adaptasi. Si Monty nanya, Bang, gimana? Udah siap? Ayo. Belajar pegangan segala macam, bla 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 bla. Udah. Belajar tanpa peluru, udah. Belajar pakai peluru. Abang mau pakai headset gak? Peltor namanya. Oke. Gak usah. Sombong kan. Dar. Enak ternyata. Oh. Dan edik. Edik. Udah berapa lama lu geluti itu? Awal lockdown. Awal lockdown. Habis lebaran. Tahun 2019. Jadi selain nembak, gue juga, Wak, sekarang lagi coba memproduksi ponakan sendiri. Nah ini menarik nih. Karena nggak disangka-sangka ini ponakan cewek bisa nyanyi gitu. Dan gue ingat banget masih kecil ya, tiba-tiba. Iya. Gue coba masuk ke dunianya dia, yang dia dengerinnya Billie Eilish atau yang seumurannya lah. Yes. Itu benar-benar gue pelajarin. Gue coba bikin nada. Nada udah dapat. Sekarang gue lagi coba bikin liriknya. Lirik ntar udah fix, baru gue matengin dia nih. Insya Allah lah, harus rilis pokoknya dia ini. Umur berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Siapa namanya, lupa lu? Olivia. Olivia. Bule banget tuh. Bule, kayak omnya. Omnya Spanish tapi. Bapaknya bule Hispanic. juga. Bapaknya main gitar ya? Bapaknya Seperti gitaris. ibu aja, Nah, Aco ini pernah bantuin bapaknya Olivia. atau ipar gue ini, si bule ini, sebagai Aco Wawah ya saat itu ya. Dia sempat tur ke Bali ya. Tur kembali. Bareng-bareng. Bareng ada juga, ada Bonita. Ya, abang nyangkut di Bali sampai sekarang loh. Iya. Betah, abang betah di sana. Tapi emang cocok sih kayak di sana. Iya. Jadi kalau ke Bali ketemu dia lah pastinya. Oke, kita balik ke topik nih. Topik kita apa sih? Nial bukan topik. Oh iya. Ya, balik ke Nial. Taufik. Ya. Gue masih penasaran nih dikit. Oh, gue lanjutin lagi ya. Ya. Selain produce, gue juga menjalankan. Ini sebenarnya bukannya ria sih. Ini sebenarnya mengajak yang lain juga. Ya. Gue menjalankan majelis taklim. Ya. Yang tiap bulan, insya Allah kita mengadakan tausiah, pengajian. Ya, siapapun bisa ikut, siapapun bisa Di mana tuh? mendengarkan atau di dekat rumah gue pastinya, Pak. Kalau gue sebutin alamat, dengan DM aja pada ada. Ya boleh. Asik. Boleh. Ya. Sok-sok rahasia, Pak. Intinya sih buat ngebalans saja antara dunia dan akhirat sih. Bukan ria sekali lagi. Iya. Tuh kegiatan gue, Pak. Asik ya. Artinya ini bisa dikatakan hijrah atau hanya balancing atau memang udah dari dulu sih, cuma sekarang aja direalisasikan. Lebih seperti yang gue bilang sih, luas. ini berusaha ke jalan yang lebih baik, itu dia. Ya, Yang lebih baik ya. yang lebih baik. Bukan berarti sebelumnya nggak baik.
Bukan berarti sebelumnya nggak baik, tapi emang nggak baik sih sebelumnya. Emang hancur sih. Bunga ini banyak banget lagu hitsnya kalau menurut gua. Ada hadapi itu lebih ke spirit mental ya, biar kita Mental ya. setuju ya dengan itu, bisa banget buat jadikan soundtrack sekarang nih, tim song sekarang nih. Pemicu Hadapi atau ya. motivasi ya kan. Motivasi. Gimana sih lagunya? Gue lupa deh. Refnya? Gue chordnya juga lupa. Lo jangan mancing gue nyanyi dengan suara jelek lah. Ah, kau mancing-mancing kau nih. Itu ada klipnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak punya modal. Terakhir dengar suaranya Galang di telepon itu aja. Di telepon itu aja kita ngobrol by phone. Dan berapa hari setelah terus dapat kabar? Itu Kira-kira. 3 sampai 5 hari deh kayaknya deh. Itu benar-benar yang ceria karena kangen, karena rindu gitu. Nanti kita latihan lagi ya. Itu udah menjanjikan latihan tuh gue ingat. Oke. Karena